Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah Baik baik Bu, ya baik semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo di sini siapa yang ingin memimpin membaca doa? Saya Bu. Ya, Yandi. Baik, sebelum mulai pelajaran mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa kira-kira yang tidak hadir? Gibran Bu. Oh, Gibran. Coba kita absen dulu ya. Fitri hadir? Hadir Bu. Yandi hadir? Hadir Bu. Ya tadi Gibran yang nggak hadir. Keterangannya Gibran tadi apa? Kata ibunya sakit Bu kemarin Oh, iya. gara-gara hujan. Di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang surah Al-Humazah. Ada yang tahu apa itu surah Al-Humazah? Belum tahu Bu. Belum tahu. Arti dari surah Al-Humazah belum tahu juga. Berarti di ruangan ini nggak ada yang hafal. Enggak ada. Nggak ada. Oke, jadi Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi surah Al-Humazah adalah surah ke-104 dalam surah Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah. Kata Al-Humazah berarti mengumpat. Berarti apa tadi ditulis? Berarti mengumpat. Jadi kata pengumpat tadi diambil dari ayat pertama surat ini. Pokok isi surat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mulai membaca surah Al-Humazah. Di sini Ibu akan membaca terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengulanginya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u la lafidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi amadin mumadadah. Sadaqallahul azim. Jadi itu tadi surah Al-Humazah. Sekarang kita akan membaca arti dari surah Al-Humazah satu persatu. Jadi di sini arti dari surah Al-Humazah ayat pertama yaitu terjemahannya yang pertama, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua, terjemahannya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Setelah
yaitu ayat ketiga terjemahannya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Terjemahan yang keempat, sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hotoma. Ada yang tahu neraka Hotoma itu apa? Neraka Hotoma itu adalah neraka yang panas sekali. Jadi kalau kita berada di dalam neraka Hotoma, neraka itu akan membakar kita sampai ke hati. Jadi neraka itu sangat-sangatlah panas. Terjemahan yang kelima adalah, dan tahukah kamu apakah neraka Hotoma itu? Tadi sudah Ibu jelaskan ya, neraka Hotoma itu apa. Terjemahan yang keenam yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Terjemahan yang ketujuh, yang membakar sampai ke hati. Nah, tadi sudah Ibu bahas. Jadi neraka Hotoma itu adalah neraka yang membakar sampai ke hati manusia. Terjemahan yang ke-8, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Terjemahan yang ke-6, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itu tadi terjemahan tentang surah Al-Humazah. Oke, setelah Ibu membaca surah Al-Humazah tadi dan terjemahannya, di sini Ibu meminta kepada satu orang untuk membacakan surah Al-Humazah. Siapa yang mau? Ya, Yandi. Ya, yang lain menyimak ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada wasabu anna malahu akhlada fala layum bazanna fil hutama wama adra mal hutama narullahil muqada innaha alaihim musada fi amadim mumaddada. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu minta kepada Ibu Fitri membaca terjemahan dari surah Al-Humazah tadi. Lalu terjemahannya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat memberkakannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hotoma. Dan tahukah kamu apa neraka Hotoma itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang dapat membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di sini Ibu ada gambar. Jadi Ibu mau kalian menebaknya. Ini gambar apa? Kita lihat baik-baik. Gambar anak kecil dibully. Iya. Perbuatan kecelakaan. Iya, betul. Jadi di sini adalah gambar seseorang yang dibully teman-temannya. Jadi mereka mencela teman-temannya. Oke. Di sini Ibu ada gambar lagi. Di sini ada gambar apa? Gambar buah apel, Bu. Gambar buah apel yang ada lidahnya. Iya. Jadi di sini dimaksud adalah seseorang yang suka mencela orang lain. Coba baca itu bacaannya, coba Yani. Apa bacanya? Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok di omongannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 191
1977, Imam Ahmad nomor 3839. Iya betul. Jadi di sini tadi yang ceritakan seseorang yang tidak boleh membicarakan kotor, karena berbicara kotor itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ibu akan membagi kertas lembar kerja ya. Coba buka di halaman terakhir. Di situ ada apa aja soalnya? Ada 2 soal, Bu. Ya, coba bacakan yang pertama sampai yang kedua. Tuliskan ayat Al-Humazah. Ya, Dengan yang kedua, tuliskan 2 contoh perbuatan mencela. iya. Jadi itu ya soalnya. Jadi kalian berdua ibu tugaskan untuk menulis surah Al-Humazah dan 2 contoh itu tadi. Menulisnya dari kertas yang ibu bagikan tadi. Kan di situ ada tulisan ayat, tulisan Arabnya. Ditulis sama artinya, kamu. Ditulis Arabnya saja. Baru kalau sudah dia boleh tunggu temannya yang lain selesai. Tahu. Kalau sudah dikumpulkan ke ibu.
adalah nomor 2 tadi, nomor 1 dan nomor 2 benar semua. Yandi juga. Di sini nomor 2 tadi coba bacakan lagi Yandi. Apa tadi nomor 2? Jawabannya apa? Soalnya, Pertanyaannya. soalnya. Tuliskan 2 contoh perbuatan mencela. Iya. Ini kamu tadi apa jawabannya? Suka membuli teman, Iya. sama suka berbicara jorok. Iya benar. Punya Fitri? Jawabannya kamu. Iya. Jawaban nomor 2. Menggosip sama membuli, Bu. Iya. Jadi nomor 2 itu sama ya jawabannya, membuli. Sama ini. Tapi benar semua. Gosip sama gibah sama nggak, Bu? Menggosip sama dengan menggibah juga sama. Jadi setelah itu ibu akan membacakan tentang kandungan dari surah Al-Humazah tadi. Kandungan dari surah Al-Humazah tadi adalah ancaman bagi para pengumpat yang tidak bisa menghindari sifat-sifat buruk yang terkandung dalam surah Al-Humazah. Sifat-sifat seperti mengumpat, mencela, dan mengumpulkan harta, namun tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Itulah sifat-sifat yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman tersebut berupa neraka hukumah yang menyala-nyala. Oke, tadi sudah ibu jelaskan apa itu tadi surah Al-Humazah, artinya, dan isi kandungannya. Di sini ibu mau tanya, Fitri, tadi arti dari kata Al-Humazah itu apa? Pengumpat, Bu. Iya benar. Yandi lagi, Al-Humazah terdiri dari berapa ayat? 9, Bu. Iya benar. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah ini apa tadi? Jadi apa kira-kira? Jangan suka mencela Iya. dan jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Iya. Oleh Fitri? Kalau kita mempunyai harta yang lebih, kita harus menafkahkannya kepada orang yang membutuhkan, Bu. Iya benar. Jadi di sini adalah dijelaskan orang yang suka mencela dan mengumpat itu adalah orang yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu. Sudah paham apa itu Al-Humazah dan artinya? Alhamdulillah paham. Sudah bisa membaca surah Al-Humazah? Insya Allah. Ya, jadi kita baca sama-sama lagi ya. Kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah Alladzi jama'a malau wa'addada yas'alu anna malahu aqlada kalla layumbanna
ayat pertama surah Al-Humazah ini. Contoh-contoh lain, sifat-sifat takabur. Contohnya, sifat takabur itu seperti apa? Orang yang seperti apa? Seperti terlalu sombong, Iya, lupa dengan jati diri, iya. Lagi. dan orang yang tak pandai bersyukur. Iya. Itu apa? Iya, iya, iya. Sudah? Dan Ya. Jadi orang yang takabur adalah orang yang pertama, orang yang merasa dirinya paling pintar. Jadi dia merasa dia yang paling pintar dari yang lain. Pokoknya dalam segala hal dia yang paling pintar. Setelah itu orang yang kaya. Dia merasa dia yang paling kaya dari yang lain, sehingga kan dia mengumpulkan hartanya tanpa membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi masih banyak lagi ya. Itu tadi ibu jelaskan sedikit. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Kalau begitu ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sudah ibu bagikan tadi di lembar paling belakang. Dikerjakan ya di rumah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.